Jadi kebencian tempat untuk itu kami minta kepada masyarakat harap tenang. Juga pasien-pasien kami, keluarga pasien ikuti petunjuk atau arahan dari petugas-petugas kami. K3RS, Komandan Bencana panggil ganti. Silakan ambil alih komando bencana saat ini. Sementara saya menuju posko. Apa di kopi ganti? Terima kasih. Dilanjut standby. Namun silakan lakukan apa yang bisa dilakukan agar cepat kondusif. Dilanjut standby. Sana sudah memberikan komando kepada K3RS. Sekarang apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk membantu pasien-pasien yang akan dievakuasi? Mohon masukan dari para struktural. Perawatan akan telusur ke lapangan Bu untuk melihat korban dan melakukan perawatan di ruangan yang terdampak. Artinya di tiap-tiap bagian yang mana yang bisa dibantu secepatnya dan pasien-pasien yang luka segera diarahkan ke IGD. Tolong konfirmasi lagi untuk operasional dari rumah sakit lapangan kita yang ada di Ulu Gadut. Jika tidak dimungkinkan, kalau ada sarana putus di tempat mau ke rumah sakit Jamil, boleh mereka langsung menunggu di rumah sakit lapangan kita yang ada di Ulu Gadut. Mohon diaktifkan oleh petugas di sana. Dan juga kita siap untuk menerima korban-korban dari rumah sakit atau dari masyarakat yang lain. Ya, tentu kesiapan kita jangan melupakan kita ada pasien yang memang sudah kita rawat, tetapi kita akan terima pasien baru yang nanti mungkin tingkat keparahannya akan berbeda-beda. Ya, sekarang tentu pasien-pasien dievakuasi ke IGD fokusnya di sana, dan jangan lupa nanti ada beberapa tempat yang mungkin runtuh itu akan dikuatkan, akan tenda, akan standby untuk ditaruh di lapangan. Dari situ Jan. Tapi tidak bisa dipadamkan. Oke, up. Untuk membantu. Damkar, Jamil panggil. Silakan di sini damkar kan? Mohon bantuan. Ada kebakaran di instalasi gizi, sudah kita lakukan penanganan awal, tapi tidak bisa kita atasi. Ganti. Baik, di kopi di monitor, namun demikian untuk akses tercepat mohon petunjuk ganti. Akses tercepat yaitu dari arah selatan Rumah Sakit M Jamil, yaitu daerah Jalan Salahan. Ganti. Baik, di kopi di monitor berarti di samping kantor DPRD Kota Padang, betul Dede? Di kopi dilanjut standby. Terima kasih, tim segera menuju lokasi standby. Siap, dilanjutkan standby.
Kita dengar petunjuk dari Bapak siapa? Ya. Tekan ukurnya dek, tekan ukurnya dek, dek. Terima kasih Pak, ditunggu Pak untuk tenda balon di Dinas Kesehatan, kita tunggu di Poskam Jamia. Dilanjut Pak, standby ganti. Di situ tadi Pak, tadi orang tadi orang cuma pengen lari tadi Pak. Habis jamu tuh Pak, bukan tadi. Wajib cirinya. Lu kejarkan tadi Pak, udah jadi hitam. Amankan aja dulu. Ya. Oke. Ya kemana ya katakan cuma digini-gini kan aja. Kamu nggak berhasil kali ya orang dibantu Pak. Tolong dulu. Bukan ada IGD kondisinya tadi semua plafonnya runtuh sehingga pasien kita evakuasi. Nggak bisa Ini sudah dilaksanakan sama sekali pelayanan di dalam ini. tidak bisa. Plafon Tenda bagaimana? tenda baru selesai satu Pak. Ini sudah dievakuasi yang Tenda BNPB, tenda apa? BNPB. BNPB. Pasien ada 21. Internal pasien internal. Pasien dari luar 3 Pak. Dari luar 3. Ada kolom 3. Tinggal 1. Ibu sendirian saja tadi. Dokternya gimana kondisinya dok? Aman.
Mohon informasi tentang pelayanan IGD. Dapat laporan saat ini pasien di IGD ada 42 orang, ada 1 orang meninggal dari THT, dan kondisi saat ini sangat crowded, butuh tambahan berangkar, monitor, dan obat-obatan. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Di Kopi, tolong lakukan penanganan sesuai prosedur. Ganti. Oke, dilanjut standby. Mesin BP, PSB, FIO2 60%, PIP 5. sementara. Sabar ya, Bu ya. Mohon perhatian untuk seluruh kepala unit kerja, pengawas keperawatan, kepala ruangan yang monitor, agar segera membawa seluruh pasien mandiri dan parsial menuju tenda di belakang PJT, agar segera dilaksanakan. Terima kasih. Sama. Oke, sampai di mana? Oke. Interupsi, Komandan Bencana, interupsi. Mohon dikerahkan tenaga IPS medis untuk memobilisasi ventilator mobil ke ruangan tenda darurat. Banyak pasien-pasien yang apnu. Terima kasih, ganti. Betul sekali, siap dilaksanakan ganti. Keluar kamu! Saya sudah keluar kamu! Saya nggak mau keluar dia. Saya naik ke rumah. Saya belum mau kemana. Saya naik ke rumah. Mandi. Udah sekarang gini. Udah selesai di dalam sekarang. Enggak, saya. Ya, saya Pasien yang mesti dievakuasi ke titik Untuk berapa kapasitas sekarang di lapangan itu satu ini? Saat ini paling enggak 600 orang, Ustaz. 600 untuk sekaligus. Tempat sudah tersedia, tempat makan mereka. Oh, bukan, kita main bungkus, Pak. Gratis. Oh, dia sistem bungkus ini. Bungkus. Untuk 600 bisa diapakan. Kalau memang dibutuhkan lebih, ini bagaimana Pak? Rantai ininya, rantai komandonya. Kembali ke BNPB, Pak. BNPB. Iya. Kita ke BNPB ya Pak ya. Iya. Gudang BNPB sampai sekarang di mana? Untuk gempa enggak? Enggak, Pak. Tidak, terima kasih. Mudah-mudahan selamat. Terima kasih Pak. Iya, mari, Pak. Jantung pasiennya semua stabil. Ada penanggung jawabnya di tenda ini. Mohon nanti juga bisa ditambah lagi tenda
Dan bagi yang tidak stabil itu dicoba diapakan dalam tempat pada atas tempat tidur. Yang tenang ya Pak, Bu, tenang ya. Gimana kondisi terakhir gizi? Kondisi terakhir gizi Pak, jadi terdapat korban dan kita kirim ke tenda darurat. 8 luka bakar semua. 2 luka bakar berat, 2 luka bakar ringan dan 4 luka ringan aja. Sementara tolong dikoordinasi dengan dapur umum itu terkait masalah jumlah dan volume dari kebutuhan rumah sakit per hari, karena di sana itu dilaporkan 600 kantong ini nasi yang bisa mereka sediakan. Sementara pasien-pasien yang membutuhkan bentuk lain dari sediaannya itu tolong gizi koordinasikan. Baik Pak, kita koordinasikan segera. Ganti monitor ya Bu. Selamat tanya Bu. Selamat tanya. Selamat tanya. Selamat tanya. Dapat kami laporkan Pak, untuk saat ini tercatat terdapat beberapa korban 12 orang. Di antaranya 2 meninggal. Dan saat ini kita sudah evakuasi ke instalasi gawat darurat. Dinkes Sumbar, M. Jamil panggil. Silakan M. Jamil, Dinkes yang terima Kade. Selamat siang Pak, saya Jamil 1. Ini melaporkan data sementara bahwa rumah sakit lumpuh semua karena gempa. Juga terjadi kebakaran di instalasi gizi gitu kan Teh? Laporan diterima untuk dari M. Jamil, terjadi kebakaran juga Kade. Betul Pak, ini api juga kebakaran di instalasi gizi sudah di-handle oleh teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran dan sudah bisa dipadamkan. Tapi korban internal yang meninggal 1 orang itu Pak dari bangsal THT dan sudah ditangani sesuai SPO. Korban meninggal sebanyak 3 orang. Untuk korban luka bakar 8 orang, itu terdiri dari gizi semua Rumah Sakit Jamil. Dan total luka-luka sebanyak 18 orang, begitu kan Ti? Untuk laporan sementara diterima, cuma kebetulan Ibu Kadinkes sedang ke lapangan, jadi karena ini baru hari pertama, mungkin ada penambahan korban selanjutnya. Demikian Kade. Terima kasih. Baik, sementara itu saja dulu. Nanti kalau ada memang lanjutannya kita akan laporkan secara berkala gitu. Standby. Kita sudah melakukan simulasi sejak jam 10, semua yang di sini terlibat. Tadi kayaknya masih sesak nafas ya. Sesak nafas, kita teringat tahun 2009 dulu bagaimana kita ditimpa bencana yang besar, malah ada yang meneteskan air mata karena ingat masa lalu. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan debriefing sekarang, jadi maksudnya kita mengevaluasi secara singkat masukan-masukan apa yang sudah kita lakukan dan mohon masukan dulu siapa saksi hidup, kita semua saksi hidup di 2009 dan yang terlibat langsung kekurangan kita saat itu, mohon masukan secara ringkas dan terinci tapi tidak bertele-tele karena waktu kita tidak banyak. Mungkin masukan dari eksternal dari Rumah Sakit M. Jamil, silakan. Siapa yang duluan? Apa yang di dekat saya dulu ya, Pak Rumainur, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah diperkenalkan, saya Rumainur, PLT Kepala Pelaksana BPBD Sumbar. Pertama, sangat apresiasi sekali apa yang terjadi saat ini. Saya sebelum ini dilakukan, malah saya sudah jual di televisi, di radio, di koran bahwa khusus M. Jamil HKP Plus
ke BPB kita sampaikan juga Pak, tepuk tangan dulu. Kenapa saya bilang HKB Plus? Se-Indonesia sekarang bergerak kurang lebih 30 juta orang, ditargetkan 25 juta, tapi Facebook berbagi kita buka sudah sampai lebih 30 juta. Sumatera Barat saya targetkan 500.000, setengah juta orang bergerak hari ini. Sampai jam setengah 6 kemarin kita rapat sudah terkumpul suara yang ikut 568.700 orang untuk Sumatera Barat, melebihi target juga. Terima kasih. Yang kami itu termasuk juga yang berjamil, termasuk juga di Semen Padang. Semen Padang 16.000 semuanya ikut. Kalau untuk Kota Padang, kita kan boleh bilang HKB Plus, saya jualnya khusus rumah sakit Jamil sesuatu yang berbeda dari kantor-kantor lain, termasuk kantor kami sendiri. Kalau di kantor lain, skenario-nya sederhana, bunyi sirine 3 menit. Kalau keadaan sesungguhnya, bunyi sirine itu adalah kita melakukan evakuasi. Tapi dalam latihan, bunyi sirine tersebut menandakan terjadinya gempa bumi. Dimanapun Anda berada, menyelamatkan diri dulu. Sini sudah kita lihat tadi, orang menyelamatkan diri. Setelah itu kita melakukan evakuasi. Khusus di kantor-kantor di luar Jamil, mereka hanya menuju tempat evakuasi yang sudah ditetapkan. Kami tadi dari kantor BPBD menuju escape building yang ada di kantor gubernur. Orang kantor gubernur juga ya rame-rame untuk sama-sama naik. Dibanding tahun lalu luar biasa peningkatannya ratusan persen. Sebetulnya kami malu, tapi kenapa dinyatakan tahun dulu kantor gubernur cuma 2 orang. Tadi sudah ratusan orang, jadi luar biasa peningkatannya. Dan yang kita lihat di sini, saya setelah melakukan di sana, saya langsung turun karena kita janji melihat dari sini. Pertama kita datang, latihan sudah berjalan. Kami lihat tadi direktur bersama rekan-rekan dari ruang direktur sudah menyatakan juga meninjau lokasi-lokasi yang ada. Kalau dari tahapan yang kami dapat bocoran dari teman-teman yang ikut rapat, saya katakan untuk latihan saat ini sangat-sangat berhasil sekali. Kenapa? Satu, latihannya berjalan, fasilitas untuk masyarakat yang betul-betul sakit tidak terganggu sama sekali. Itu menandakan latihan berjalan dengan baik. Dan terakhir kami lihat keseriusan dari seluruh rekan-rekan di rumah sakit Jamil, kami katakan luar biasa. Kenapa? Dengan sedikit kalau kami namanya penimbul situasi, pitbull. Ada beberapa orang yang marah-marah, anaknya luka nggak dirawat, ada juga yang nangis. Satu nangis pura-pura, 2 nangis betulan. Kata ibu tadi nangis betulan karena 2009 mereka juga mengalami, sekarang mereka ikut latihan. Nah, dan itu dengan kesabaran teman-teman dari perawat, dokter melayani semuanya. Kadang-kadang dalam latihan juga kita kan capek, kita juga bekerja, kita latihan. Kalau nggak sabar malah keluar sesuatu yang nggak bagus, kontraproduktif. Tapi kita lihat sama sekali itu nggak ada. Dan dari rekan-rekan kami sendiri dari Pusdalop yang datang di bawah Pak Agus dan Poyo, kita targetkan kalau mendirikan tenda itu nggak boleh lebih dari 20 menit. Saya catat tadi 19 menit selesai, alhamdulillah. Biasanya kalau kita longgarkan cuma 12 menit. Satu catatan terakhir, latihan HKBP plus Hopdis di Rumah Sakit Jamil, saya berani katakan ini berhasil dengan baik. Terima kasih. Ini kan uji coba HOSDIP ya, Hospital Disaster Plan. Ya, kita kalau HOSDIP itu ada 2, korban internal, eksternal. Ya. Tadi saya monitor di kantor, ya, ini tidak jauh dari sini, berperan sebagai kepala dinas. Ya. Yang saya amati tadi, kita kan udah sering nih main seperti ini. Biasanya rapi yang menonjol komunikasinya. Kalau sekarang sudah rumah sakit M Jamilnya yang menonjol, betul-betul dimainkan oleh perannya M Jamil gitu. Tepuk tangan. Cuma karena saya monitor di radio, tidak ada layar monitor yang tidak tergambarkan tadi bagaimana yang internalnya, ya. Tadi eksternalnya nampak tadi, korban eksternalnya. Saya nggak tahu tadi apakah betul-betul setelah tenda saya dropping dari dinas kesehatan, terus dan langsung dipoto ya, 7 menit kurang tenda saya berdiri. Kalau betul-betul crowded di depan itu, siapa sih insiden komandonya yang tadi itu? Apakah itu ada Pak Polisi ya? Selamat siang Pak Polisi. Bagaimana tadi mengatasi crowded itu ya? Karena ini ece-ece tapi hampir benar Pak, hampir seakan-akan gitu. Walaupun dia ece-ece, tapi ini seakan-akan gitu, seakan-akan betul-betul terjadi. Nah, saya nggak tahu tadi yang
yang bagaimana Bapak mengurus yang eksternal itu tadi, yang di kredit yang di depan ya. Karena penting ya, insiden komando pada suatu bencana itu sangat-sangat perlu. Cuma mungkin nanti bagi kawan-kawan yang betul-betul di internalnya, ini kan korban mana yang dievakuasi terlebih dulu? Fraktur sepertiga distal atau yang sasano? Nah, kan begitu. Yang uni yang di sebagai apa karom ya, karu ya, ketua regu ya, kepala regu apa? Kepala ruangan ya. Saya karom karena sering bawa jamaah haji, karom juga ketua rombongan kan. Jadi karu ya, karu istilahnya. Jadi itu kan siapa ya sih yang harus dievakuasi terlebih dulu? Nah, ini tadi banyak permintaan semua unit ke IGD ya, IGD monitor. Nah, itu. Nah, jadi itu yang saya agak susah monitornya. Saya tinggal telepon ke rumah aman. Saya kalau memang terjadi hamparan di RSUP, kami semuanya akan bergerak ke RSUP, Bu, karena tanpa ada diperintah segala macamnya. Jadi saja, Bu, jadi kalau SOP-nya mungkin untuk menyelamatkan diri masing-masing sama, cuma bedanya karena contoh aja perawat di ruangan mungkin nggak mungkin lah pasien udah sekarang di tengah, itu bedanya, Bu. Jadi kalau yang polisi ataupun yang lain kita bisa hubung ke rumah aman, kita segera bergerak ke lokasi bencana. Itu aja, Bu. Terima kasih. Kalau untuk fokus ke sini tadi tak jalan, ya. Jadi berarti saya sampaikan untuk trik komunikasi dan cara berkomunikasi sebagai pengambil keputusan di posko penanggulangan bencana Jambi berhasil, ya. Khusus untuk Ibu Nita Melok, cuma walaupun berhasil ada koreksinya, Bu. Tadi Bu Nita sempat merubah mengurung. Kenapa? Ada yang masuk tidak karu-karuan, mukanya mulai berubah, agak emosional. Itu memang ditutup sih situ, Bu. Di posko utama itu memang ditutup untuk sabar. Ya, kalau kita buatkan skemanya, di sini ada posko bencana, di sini ada titik-titik, dari mana saja boleh masuk. Tetapi idealnya adalah yang mengambil keputusan di posko utama. Kenapa? Di posko utama itu mewakili jajaran tertinggi di sebuah instansi. Saya berikan contoh, di Jambil tadi ada posko komando, ya, atau posko pengendali. Yang bertugas di situ sebagai tim komunikasi operatornya adalah Ibu Nita Melok. Kemudian di situ juga ada Ibu Rosi sebagai dir komandan atau orang tertinggi di posko. Direktur utama maksudnya itu lebih banyak sebenarnya pada saat bencana itu ke eksternal, keluar, ya, berkomunikasi, membuat keputusan segala macam. Tapi pada posko puncak tertingginya itu adalah komandan atau komando bencana. Nah, alur komunikasi sebaiknya dari masing-masing lintas program, karena misalnya tadi ada dari IPS non medik membutuhkan, dari gizi membutuhkan non medik misalnya. Idealnya atau alurnya adalah gizi meminta bantuan ke posko dulu, posko yang mengarahkan. Apakah boleh langsung? Sebenarnya boleh, tetapi nanti akan rebutan bicara. Kalau memang seperti itu, yang lain kita pengen masuk. Yang bikin bingung nanti adalah tidak jelas siapa membicarakan apa. Kami melihat pengetahuan perawat kita atau petugas kita tentang cara penyelamatan dari gempa belum clear. Dia langsung melaksanakan pasien, belum untuk dirinya. Entah karena rasa tanggung jawab dan lebih tinggi terhadap saya, kami kurang pasti juga. Tapi yang kami lihat, kan ada masa dia menyelamatkan diri dulu, tenang dulu hatinya, bahkan dulu mendengar pergunakan sesuai dengan apanya segitiga pengamatan, segitiga kehidupan dengan melindungi organ vital kan. Tapi ini dia langsung bawa pasien ini itu. Tapi itu artinya kami melihat pengetahuan petugas kita tentang teknik penyelamatan diri terhadap gempa memang perlu diberikan secara terus-menerus. Yang kedua, dari kita belum menempatkan itu, sehingga pasien yang dibawa evakuasi itu menumpuk sampai belum ada karena tenda belum ada, menumpuk. Jadi sehingga nggak tahu apa yang istilahnya nggak jelas kemana arahnya gitu.
Jadi apakah ini gang ini harus diisi separuh? Ini kan perlu penataan juga. Kalau itu nggak roboh kan, atau memang dibawa ke jalan? Karena semua kendaraan saat itu kan sudah tidak jalan lagi. Jadinya harus ada juga kita menyiapkan sampai waktu berdiri tenda. Dan kawan-kawan di IGD, alhamdulillah itu karena sudah beberapa kali melakukan, ya rata-rata sudah mulai kelihatan, walaupun ya mungkin karena saya yang baru ya, jadi koordinasinya masih agak kecil gitu. Memang tadi masalah utama kalau menurut saya adalah komunikasi, terutama yang harusnya menghubungi luar itu adalah Bandar Rumah Sakit. Siapa yang ditunjuk? Bandar Rumah Sakit. Ya, Komandan Rumah Sakit bisa menunjuk ibu kita dan sebagainya. Ini sekali lagi ini untuk kelengkapan kegiatan kita. Belum menilai ini. Bu, ada 9 komponen yang dinilai. Contoh tadi kegiatan komandan di posko tadi, pengaktifan kelompok komando bencana, ada SOP-nya? Kalau tidak ada, poinnya no. Sekali lagi ini dari WHO ya, yang dipakai oleh JCI ya. Saya rasa NAS juga, SNAP juga pasti pakai ini. Dan setelah saya amati dari sekian ratus SOP ini, rasanya tidak sampai 10%. Ibu, ini sekali lagi hanya mengingatkan ya. Kita jangan fokus kepada hanya melayani pasien saja, tetapi lupakan catatan. Nah nanti para wartawan menghubungi siapa? Nanya, mana data hari ini korban sekian, luka-luka sekian, anak-anak, laki-laki, perempuan. Artinya peran pencatatan di setiap unit itu harus betul. Saya akan apresiasi kepada teman-teman mendirikan tenda itu, saya hitungan 20 menit betul di PJT. Nah di sana bahkan bidang perawatan ada mengatakan sudah, komando mengatakan itu untuk pasien-care. Tahu-tahu bidang perawatan mengatakan ada pasien dengan total care 2 orang. Nanti intern akan kita bicarakan lagi itu. Jadi setelah acara simulasi ini ada monefnya, ada monef untuk perbaikan rumah sakit MJP ini.